Halo sahabat Promkes, dimanapun berada, teman dengan kita sudah hadir. Izin kami perkenalkan Dr. Joni Edward Chandra, spesialis bedah vaskuler, konsultan dok ya. Selamat datang dok, Salam sehat. sehat selalu dok Iya, ya. sehat selalu. Iya, beliau ini sudah cukup matang, sudah banyak pengalaman dan setahu kami pernah mengambil studi tambahan di Korea Selatan kalau tidak salah dok ya. Iya, Dan untuk program subspesialis dari beliau, das Indonesia iya, ya dok ya. Dr. Joni akan membagi ilmu dan pengalaman terkait dengan penyakit yang Bapak Ibu mungkin sudah sering alami ya, yaitu varises Dok ya. iya, Saya awali Dok dengan satu pertanyaan yang sering mungkin, masyarakat ingin tahu apa sih sebenarnya ini varises ini Dok? Ya terima silakan. kasih Dokter Stephen. Salam sehat semua ya. Kita tahu bersama, varises itu, banyak sekali dialami oleh semua orang ya, terutama pada ibu-ibu yang sudah, melahirkan atau pekerja-pekerja yang aktivitasnya banyak, berdiri. Kemudian varises itu berupa manifestasi itu pelebaran atau, dilatasi pembuluh darah yang ada di tungkai bawah. Di pembuluh darah itu dia melebar, kemudian berkelok-kelok dan memanjang. Kelihatan seperti ada benjolan kebiruan, warna kebiruan dan berkelok-kelok, terutama di daerah betis. Nah, itu tentunya itu perlu sekali untuk ditangani. Bukan hanya masalah kosmetik, tapi itu merupakan suatu masalah yang mengganggu aktivitas dan produktivitas kerja kita tentunya. Iya. Berarti Dok, varises ini memang masalah utamanya di pembuluh darah yang kita kenal pembuluh darah vena Dok ya, Iya, pembuluh darah balik ya. iya benar Iya. sekali. Nah, Dok begini Dok, kadangkala kan masyarakat sudah mungkin mengetahui ini varises, tapi Iya, mereka belum memahami apa sih tanda, gejala, atau iya. mungkin komplikasi dari varises ini Dok. Ya, Iya, mohon di baik sekali ya. Itu pertanyaan yang umum yang perlu harus diketahui oleh masyarakat awam ya. Jadi varises itu tentunya sangat mengganggu aktivitas kita sebagai penderita varises. Varises itu kelihatan seperti pelebaran pembuluh darah yang berkelok-kelok memanjang sehingga menimbulkan keluhan. Keluhan berupa eh, ketidaknyamanan dalam aktivitas. Misalnya kalau kita beraktivitas banyak berjalan, berdiri itu pegal-pegal, rasa berat, rasa seperti terbakar, dan cepat capek itu kaki. Jadi varises itu disease dan itu penyakit, bukan suatu kosmetik saja, tapi itu harus ditangani sehingga produktivitas aktivitas kita akan lebih optimal dan tidak mengganggu dalam aktivitas. berarti dengan kata lain memang bisa juga berpengaruh di kualitas hidup Dok Iya ya. benar, Iya. quality of life-nya. Quality of life karena Iya. sudah terkait dengan produktivitas Dok ya. Iya. Apalagi sampai mengganggu Dan berjalan kalau ya Dok. derajat daripada suatu varises itu kalau dibiarkan dalam perkembangan waktu itu terjadi perubahan warna di sekitar tungkai yang mengalami varises. Jadi kalau kita ada yang berambut tungkai bawah, kemudian itu rambutnya mulai lontok, kemudian terjadi perubahan warna di daerah sekitar daerah engkel betis di situ. Dia mulai gelap, coklatan. Bahkan bisa terjadi suatu luka di daerah situ yang namanya eksim atau ulcus varikosus yang tentunya kalau dalam dibiarin itu luka itu tidak akan sembuh-sembuh, tidak akan sembuh-sembuh dan menyebabkan suatu luka yang berkelanjung lama dan mengganggu aktivitas karena itu sangat mengganggu pasien itu sendiri yang mengalami varises. Berarti memang ada tingkatannya Dok ya, ada Iya. spektrum ya dari Ada varises spektrum ini ya. derajatnya. Iya. Mungkin boleh Klinikalnya. kita katakan dari yang paling ringan lah Dok ya, Iya. sampai memang yang paling berat ya Dok ya. Iya. Nah, ya Dok, ini kan gini Dok, masyarakat belum banyak tahu Dok, terus terang Iya. mengenai varises ini penanganannya kan Dok. Iya. Nah, harusnya seperti bagaimana Dok untuk menghadapi varises ini Dok? Sebenarnya yang sangat baik. Jadi varises itu dari derajatnya itu kita kenal itu ada klasifikasi dalam varises itu ya. Dikenal dengan klasifikasi JAP. Klinikal itu ada grade 1 sampai grade atau derajat 6. Nah, D1 itu berupa seperti gambaran spider vein atau seperti gambaran telangitis seperti bercak-bercak pembuluh darah di permukaan kulit. Nah, kemudian kalau C2, klinikal C2 adalah digambaran seperti bentuk varises yang berkelok-kelok kelihatan di betis pasien penderita disuruh berdiri
kelihatan sekali di situ. Nah, kalau dia sudah C3, klinikal 3 itu ada mulai terjadi pembukakan karena inkompetensi daripada katup. Nah, kemudian C4 itu terjadi perubahan warna kulit mulai gelap, bahkan daerah situ kalau kita berambut, rontok rambut situ. Nah, lama-lama itu bisa terjadi suatu luka. Nah, itu jadi C5. Kemudian kalau luka tidak sembuh-sembuh, jadi luka yang berkepanjangan itu jadi dia ulkus yang aktif, itu C6. Nah, itu perlu penanganan supaya tidak terjadi gradasi yang makin tinggi. Nah, tentunya bagaimana kita mau dapat itu suatu betis yang baik dan tidak mengganggu dalam aktivitas. Tentunya perlu penanganan untuk mendapatkan atau mengatasi keluhan-keluhan tersebut. Dan itu bisa kita tangani di Rumah Sakit RD sini, Prof. RD Kando. Karena Prof. RD Kando sendiri salah satu program unggulan kita itu bedah vaskuler dan vaskuler. Jadi penanganan di sini sudah sangat maju seperti di luar negeri. Jadi kita melakukan tindakan-tindakan yang minimal invasif dengan melakukan suatu tindakan endovenous treatment. Dalam hal ini misalnya kita melakukan tindakan endovenous laser treatment atau radiofrequency ablasio atau endovenous ablasio dengan melakukan glusil. Nah, itu tindakan-tindakan itu yang tentunya tanpa pembedahan. Nah, kalau memang kasus-kasus yang complicated mungkin disertai dengan hybrid tindakan, jadi endovaskuler kemudian dilakukan tindakan yang minimal invasif dan tindakan open yang minimal. Jadi itu kombinasi-kombinasi yang bisa kita kerjakan. Pada kasus-kasus di mana dia berupa C1 atau seperti spider vein ataupun dengan telangitisasi, maka tindakan yang kerjakan itu adalah misalnya dengan skin laser atau laser kulit, atau kita kerjakan lakukan dengan skleroterapi, foam skleroterapi. Jadi semua tindakan-tindakan yang untuk penanganan vena, baik dalam diagnostik dengan menggunakan USG Doppler itu dan melakukan treatment dengan minimal invasif itu sudah kami kerjakan di Prof. RD Kando. Luar biasa. Berarti sudah komprehensif ya penanganan untuk penyakit vena ini, Dok ya. Karena kebanyakan kita kalau mendengar varises, orang paling banter memikirkan suntik kan, Dok, yang paling sering kita dengar ya. Tapi ternyata sekarang sudah sangat berkembang, Dok ya. Ada laser, ablasio, tindakan minimal invasif atau kombinasi ya dengan minimal open surgery, Dok ya. Dan itu semua sudah tersedia di Rumah Sakit Prof. Kando, Dok ya. Ya. Bapak Ibu sahabat Promkes di mana saja berada, tadi sudah kita sudah diperdengarkan ya mengenai layanan yang sudah sangat komprehensif disediakan oleh divisi vaskuler, Dok ya. Divisi vaskuler dan endovaskuler yang ada di KSM bagian bedah RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Jadi ini tentu merupakan nilai plus bagi kita yang ada di rumah sakit ini untuk masyarakat Sulawesi Utara. Nah, Dok, kita boleh lanjut, Dok ya. Tadi dokter sudah menginformasikan berbagai alternatif, Dok ya, untuk tata laksana. Sejauh ini, Dok, bagaimana dokter melihat hasil-hasil dari tata laksana ini? Dengan treatment yang benar dan basic yang baik, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang adekuat. Nah, semakin dini dilakukan kasus penanganannya itu, maka outcome yang dihasilkan itu akan lebih baik. Penanganan yang walaupun complicated tentunya bisa dikerjakan sehingga komplikasi yang seperti ulkus yang tidak sembuh-sembuh, ulkus varikosus yang tidak sembuh-sembuh itu bisa kita obati sehingga pasien-pasien dengan luka yang kronis dengan ulkus varikosus itu lukanya bisa sembuh sehingga aktivitas pasien itu dan tentunya quality of life pasien itu juga akan lebih baik. Iya, betul. Dan, Dok, untuk layanan ini, Dok, di kita kan ada yang kita kenal dengan poliklinik eksekutif, Dok ya. Iya, benar. Disediakan juga pasti ya di klinik eksekutif itu kita mempunyai fasilitas yang sangat menunjang. Dalam hal ini diagnostiknya baik dengan ultrasonografi yang 3 dimensi, kemudian dengan color Doppler maupun dengan spektral Dopplernya kita bisa mendiagnostik bagaimana kita menilai potensi daripada pembuluh darah balik itu sendiri. Kemudian kita bisa menilai adanya reflux atau aliran balik yang memang klep daripada potensi katup itu sudah terganggu, ataupun kita bisa menilai pelebaran daripada pembuluh darah itu sehingga kita bisa menentukan tindakan yang sangat tepat apa untuk pasien yang akan kita kerjakan. Untuk kasus-kasus seperti itu, Dok ya. Dan ini Bapak Ibu sahabat Promkes, kita melayani bisa melalui poliklinik eksekutif RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado dengan tata laksana yang komprehensif, tentu juga dengan didukung oleh alat-alat yang up to date, Dok ya. Iya, benar sekali. Iya. Nah, Dok, kita masuk dalam pertanyaan terakhir.
untuk bincang-bincang santai kita ini mengenai pencegahan, Dok. Menurut dokter, untuk dibagikan kepada sahabat Promkes, bagaimana sih Dok pencegahan supaya jangan sampai kita kena varises ini? Ya, silakan. Tentunya kita tentunya menginginkan suatu betis yang indah ya, betis yang indah yang bebas varises. Nah, bagaimana supaya dengan bertambahnya waktu umur kita, kemudian dengan aktivitasnya kita yang begitu padat, banyak aktivitas berdiri dan aktivitas yang gravitasinya itu menggunakan beban berat dari tungkai, sehingga perlu pencegahan terhadap aliran balik. Nah, aliran balik dari itu dari bagian bawah ke bagian proksimal itu tentunya perlu dibantu. Nah, itu kita menggunakan medical gradual stroke. Jadi preventif terhadap varises itu bisa juga dicegah dengan namanya pemakaian medical gradual stroke. Jadi dianjurkan terutama pada usia-usia yang atau ada riwayat keluarga yang ada varises, untuk preventif yang lebih berat kasusnya itu tentunya menggunakan medical gradual stocking. Jadi sesuai gradasinya nanti sesuai dengan ukuran diameter daripada tungkai itu ada ukuran sesuai dengan besarnya betis penderita sendiri. Kemudian tentunya faktor-faktor resiko seperti misalnya pasien dengan obesitas, penggunaan kontrasepsi, atau pasien-pasien dengan aktivitasnya banyak berdiri itu, ataupun pasien-pasien misalnya dengan pasien-pasien yang sering aktivitas keluar, mobilitasnya panjang begitu, itu dianjurkan untuk memakaian medical gradual stocking sehingga membantu aliran daripada muscle pump di daerah betis itu bisa mengumpulkan aliran balik itu ke daerah pembuluh darah balik bagian dalam, daerah femoral itu di daerah paha bagian proksimal. Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu sahabat Promkes penjelasannya dari Dr. Joni Chandra, spesialis bedah vaskuler konsultan. Nah, di akhir sesi Dok, biasanya kita memberikan semacam pesan-pesan untuk Bapak Ibu sahabat Promkes. Kali ini silakan Dr. Joni Chandra, spesialis bedah vaskuler konsultan. Terima kasih. Kami dari divisi bedah vaskuler dan vaskuler yang berada di bawah rumah sakit UPD Kandung, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian, pemirsa sahabat Promkes, jika ada keluhan-keluhan berupa gangguan pembuluh darah balik berupa varises, datanglah ke kami. Kami sangat welcome untuk menangani ataupun menangani keluhan-keluhan Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian itu bisa mendapatkan betis yang indah ataupun luka pada daerah betis yang tidak sembuh-sembuh akibat varises, kemudian varises yang mengganggu aktivitas itu bisa kami tangani. Dan rumah sakit Prof. RD Kando ini merupakan salah satu program unggulan itu adalah di bidang bedah vaskuler dan endovaskuler. Kami sangat mengharapkan dan membuka diri terhadap kedatangan Bapak Ibu sekalian. Iya, bagus sekali. Ya. Baik Bapak Ibu sahabat Promkes, demikian sesi kita kali ini. Sangat informatif dan kami yakin ini sangat bermanfaat ya buat kita sekali. Dari kami, salam Vein Week dan salam sehat. Salam sehat.